Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan bahwa epidemi Wuhan mengamuk di seluruh dunia. Sementara itu, dengan pemalsuan data dan kontrol opini publik, komunis Tiongkok membuat propaganda bahwa epidemi di Tiongkok telah mereda secara bertahap, dan jumlah kasus baru di daerah epidemi Wuhan juga turun dengan cepat. Namun warga Wuhan justru mengatakan sebaliknya, bahwa rumah sakit setempat masih penuh sesak dan banyak pasien yang tidak mendapatkan perawatan medis merasa tersiksa di tengah ketidakpastian antara hidup dan mati. Mari simak berita selengkapnya. Pada 14 Maret 2020, The Epoch Times di Amerika Serikat melaporkan bahwa seorang pasien penyakit jantung ke beberapa rumah sakit di Wuhan secara berturut-turut dengan ambulans 120 pada Jumat malam 13 Maret, namun tidak mendapatkan kamar pasien karena penuh sesak, tidak ada yang kosong. Ketika ambulans 120 diparkir di ruang gawat darurat Wuhan Asia Heart Hospital, dokter mengatakan kepada pasien dan keluarga agar ke rumah sakit lain atau menelpon wali kota. Rumah sakit tidak bisa menerimanya karena kamar pasien penuh. Keluarga pasien berkata dengan pasrah, "Ini kan rumah sakit besar, jangan langsung mengusir kami tanpa memeriksa lebih dulu. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang ada pasien meninggal di sana yang tidak mendapatkan penyelamatan darurat," kata dokter. Staf ambulans 120 juga memohon pada dokter agar menerima pasien itu. "Saya sudah ke beberapa rumah sakit dan baru sampai di rumah sakit ini." Anggota keluarga pasien kembali memohon kepada dokter agar dicarikan tempat meski di luar kamar pasien karena pasien hanya menderita penyakit jantung. Dokter tetap bersikeras tidak menerima pasien dan mengusir mereka. 3月13号晚上我谢谢你啊！你找谁他妈大师太厉害了！我不打死了，我在找你啊！头儿也不一样，我这里没有床位，我没在这里，今天都去了一个医院了。我这里要床位吗？急诊室没我床位。们不是给你找床，我怎么要找医生？那我急诊这里装了。你是不是医生呢？我这里没有办法，我这里没有办法，我这里你看现在还摆了一个，现在还有一个死在那个地方，还没抢救。我不是找你要床位，怎么我帮我看病？我这里连个病连个住的地方都没有了。他没得住的位置，我报看了都可以，你帮我看个病嘛。他们有可能就只是心脏病，没得别的，以为的是对口医院，我没得别说我有个剧院，我不找你要床位，好不好？是急诊，你随便找医生来给我，你找个医生来给我看，网上他问就是心脏病发作，就是心脏病发作。 Hal yang dialami pasien tersebut di atas hanyalah satu dari ribuan anggota keluarga pasien di Wuhan. Pada awal Maret 2020, seorang netizen di Wuhan menuturkan di Sinowaipo, Tiongkok, ibunya menderita penyakit dan tidak bisa dirawat inap di rumah sakit. Dia menderita sakit kanker di rumah selama seminggu penuh. Saking tersiksanya, beberapa kali pernah ingin mengakhiri hidupnya hingga akhirnya bernasib tragis meninggal karena pendarahan. Seorang teman ibu saya menelpon dan memberitahu saya bahwa kakak perempuannya mengalami serangan jantung di rumah dan setelah dengan susah payah menghubungi ambulans 120, namun mereka ditolak oleh 8 rumah sakit di sepanjang jalan hingga akhirnya meninggal dalam ambulans 120. Sebut netizen itu. Netizen itu menambahkan, pada jam 2 siang sebuah mobil dari rumah sakit duka distrik Wuchang tiba. Pernahkah Anda melihat mayat yang dimasukkan ke dalam kantong mayat, kemudian diletakkan seperti tumpukan kubis di mobil jenazah itu? Karena epidemi, karena saat yang tidak biasa, mobil rumah duka mengangkut mayat dari rumah sakit satu demi satu. Tidak mungkin lagi seperti waktu normal, satu mobil satu mayat dan dimasukkan ke dalam peti mati. Mayat dikremasi 2 jam kemudian setelah dibawa ke rumah duka. Setelah itu keluarga korban dihubungi untuk mengambil abunya. Saya bahkan ragu, apa benar abu yang diterima itu anggota keluarganya di bawah proses kremasi seperti itu? Pengalaman semacam itu sangat berkesan dalam seumur hidup saya. Terlalu banyak pasien seperti ibuku ini dikorbankan tapi tidak dimasukkan dalam statistik dan tidak akan diumumkan. Epidemi Wuhan telah lepas kendali selama 3 bulan. Warga Wuhan masih dikarantina di rumah. Komunis Tiongkok baru-baru ini merilis statistik tentang situasi epidemi di banyak provinsi dan kota menjadi 0 kasus. Pihak berwenang Wuhan bahkan lebih lanjut menyatakan bahwa para pasien telah dirawat dan dengan cepat mengosongkan rumah sakit kabin. Namun video terkait menunjukkan bahwa petugas pemerintah daerah ke lingkungan pemukiman masyarakat untuk mengangkut mayat masih terus berlanjut. Pada 13 Maret, seorang sumber di Tiongkok mengatakan bahwa pengosongan rumah sakit kabin di Wuhan terutama karena kebutuhan politik. Pada kenyataannya, 90% dari pasien yang diizinkan pulang masih membawa virus. Oleh karena itu, banyak pasien yang gejala penyakitnya kambuh kembali setelah pulang ke rumah sehingga menyebabkan infeksi secara berkelompok dan skala luas di seluruh lingkungan pemukiman.